Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada ngantuk ya. Kenyangan apa? Pada sehat Pak, Bu? Jauh banget kayak di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama junnah. Wa sababan musillan ilal jannah wa riyadatu li nufusil mutma'innah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajruhum ghairu mamnun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam sha'imin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal 'atas. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ladzalika minasyahidin nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Isya serta salat tarawih yang insyaallah kita tidak lama lagi akan melaksanakan bersama-sama secara berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan dari siang sampai malam hari ini, ibadah Ramadan kita, qiyam Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah, para bapak haji, ibu haji, hadirin hadirat, para remaja dan remaji yang sama-sama dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darul Rahman yang semuanya mudah-mudahan selalu Allah lindungi, semoga Allah jaga, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan itu lahir dan batin, dan diberikan keistiqomahan sehingga bisa mengingatkan kita, bisa mengajak kita menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah ada di malam yang ke-13 tanpa ada kepayahan ibadah Ramadan kita dari awal sampai akhir. Namun saya ingatkan kembali, mari kita pembaharui niat kita dari awal sampai akhir, tetap kita melaksanakan ibadah Ramadan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak di antara kita niatnya hanya di awal saja, di pertengahan akhirnya Ramadannya tidak dilaksanakan. Nauzubillah. Ya. Ini ibu-ibu sudah banyak yang masak kue. Bapak-bapak masih banyak yang mencari ma'isyah supaya uangnya banyak, ya. Jadi ada kabar gembira buat ibu-ibu. Bagi siapa istri yang suka, ya, menyediakan bukaan setiap hari bagi suaminya dari awal puasa sampai akhir nanti Ramadan, nanti pasti dibukakan pintu-pintu mal. Insya Allah, ya. Ini riwayatnya ibu-ibu, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, ya,
tugasnya jangan sampai melemah, selalu semangat untuk mempersiapkan meladeni bapak-bapaknya, keluarga kita, sehingga maksimal kita melaksanakan ibadah Ramadan. Hadirin rahimakumullah, karena waktu yang sangat terbatas, maka pada kesempatan ini saya teringat bahwa di bulan Ramadan ini masih banyak orang-orang yang kurang sabar. Kurang sabar ya. Bagaimana kita jauh-jauh ya di bulan sebelum datang bulan Ramadan memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah di bulan Ramadan umur kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi pada kenyataannya apa? Kita berbohong, kita enggak bersabar ya. Masih banyak orang-orang yang enggak berpuasa, banyak orang yang melaksanakan yaitu bulan Ramadan ini tidak semestinya. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, maka karena itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Di dalam lirih doa orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, meminta kesabaran. Terutama kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran di dalam ketaatan itu paling berat ya untuk mempertahankan, apalagi untuk istiqomah ya. Seperti bulan Ramadan ini ya, banyak orang yang sudah tidak sabar ya, pengen buru-buru lebaran, padahal belum separuh kita Ramadan sudah minta lebaran. Sudah banyak yang belum yang lebaran. Banyak warteg-warteg yang buka, naudzubillah ya. Belum lagi ya, karena pengen kaya lalu enggak sabar. Akhirnya dia mencari solusi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa maling, bisa nyopet, bisa korupsi, bisa nyugih dan seterusnya. Naudzubillah subhanahu. Lagi-lagi pengen kaya. Jadi karena nggak sabar, akhirnya itu menjadi bahaya, rugi dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah kunci bagi kita semua bahwa bulan Ramadan adalah satu-satunya untuk mendidik kita senantiasa bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun kita ini biasanya sabar di dalam musibah, tetapi kadang-kadang di dalam kesabaran dalam ketaatan kepada Allah kita jarang ya yang bertahan. Maka oleh karena itu marilah kita syukuri bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berbuat baik ya, memperbanyak bacaan Al-Qur'an kita, salat kita, ya sedekah kita ya. Maka inilah satu-satunya untuk melaksanakan di dalam kesabaran memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, juga kesabaran ya satu-satunya kelebihannya akan dikumpulkan bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para shadiqin, para syuhada, wassalihin, para nabi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sabar selalu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sabar itu harus ada latihannya. Latihannya kapan? Yang paling tepat adalah latihannya di bulan Ramadan ini. Ingat oleh kita semua, yang paling berat itu bukan ibadah puasanya seharian, bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan tarawihnya, bukan qiyamul Ramadannya. Manakala kita sudah melewati bulan Ramadan tetapi belum diampuni dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terberat bagi kita. Maka kita berharap-harap cemas dengan adanya Ramadan ini, sambil kita berharap
mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita sehingga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam lirih doa itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kejujuran. Juga kita banyak yang gak jujur terhadap diri kita, gak jujur sama pasangan kita, ya, sama rekanan kita. Ini masalah besar. Padahal jujur ini adalah sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Maka kita wajib mensifati Allah dan Rasulnya adalah as-sadiq, ya. Maka di bulan Ramadan ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala kita supaya menjadi orang-orang yang jujur. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah orang-orang yang jujur, yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, wal qanitin, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau taat, dilihat dari bulan Ramadan ini. Bukan dilihat dari bulan Ramadannya, setelah bulan Ramadan apakah kita mau masih melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita masih mau berkumpul di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di majlis-majlis taklim, di majlis-majlis zikir Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan-harapan kita ke depan untuk memupuk bagaimana rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Pasti kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, buktinya ini kita sedang dididik untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepastiannya akan dilihat setelah bulan Ramadan. Berhasil atau tidaknya ketaatan kita setelah bulan Ramadan akan kita rasakan bersama. Yang keempat adalah wal munfikin, orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita orang-orang yang kaya, orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam rintihan doanya orang-orang yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala memohon untuk diberikan itu kecembaran, keluasan untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah tentunya sebentar lagi kita akan diwajibkan pula untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal kita. Maka keluarkanlah, tunaikanlah dengan sebaik-baiknya, dengan proporsi dan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kurangin sedikit pun. Dalih-dalih umpamanya kalau zakat kita kadang-kadang suka sembarangan, diganti dengan uang, tapi adalah untuk penggantiannya atau konversinya itu kadang-kadang menyalahi aturan. Ya, ini tentunya tidak tuntas untuk melaksanakan atau menjelaskan tentang zakat ini, tetapi saya bisa memberikan gambaran bahwa menurut Imam Syafi'i bahwa zakat fitrah adalah yaitu wajib untuk mengeluarkannya dengan bahan pokok yakni beras. Ya, tidak sah dengan yang lain kecuali dengan bahan pokok. Tapi kalau bagaimana kalau kita mau mengeluarkan dengan yang konversi yang lain seperti uang, maka ada Imam Hanafi, imam-imam yang lain, ya. Tetapi yaitu hitungannya, ya, hitungannya berbeda. Kalau Imam Syafi'i 3,5 liter, ya, itu kalau imam yang lain Imam Hanifi yaitu satu soknya adalah hampir 5 liter. Kalau dipulkan adalah 5 liter. Maka silahkan itu konversi dengan uang. Mungkin kalau sekarang 10 ribu, maka kira-kira 50 ribu. Ya. Itulah yang bisa dikonversi. Maka
bertanya dulu kepada orang yang paham, ya. Jangan asal-asalan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita diterima benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakah wa atu marduakum bisadaqah. Jagalah harta-hartamu dengan mengeluarkan zakat dan obatilah sakit-sakitmu dengan memperbanyak sedekah. Nah, terima kasih tadi Fatihahnya untuk ayah bapak saya. Mudah-mudahan ada keajaiban, ada kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita punya harta, maka dibersihkannya dengan zakat atau sedekah. Ketika kita sakit, maka perbanyak sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa permohonan, ya, di dalam doa rintihannya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil asar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di separuh malam atau di sepertiga malam, yaitu di waktu-waktu sahur, di mana waktu-waktu sahur itulah diijabahnya doa. Ketika kita minta ampun kepada Allah, segala dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diampuni dosanya, maka minta apapun akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat susah dan sulit itu adalah karena terhijabnya dan tertutupnya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sulit sekali, yaitu doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi adalah makanan kita yang kita makan mungkin tidak halal, mungkin yaitu subhat. Maka carilah yang sebenar-benarnya makanan yang halal dan thayyib. Itulah yang akan nanti mengabulkan doanya ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itulah yang dapat saya sampaikan karena waktu yang membatasinya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keafiahan, keberkahan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai akhir. Niatnya dari awal sampai akhir, kita niatnya melaksanakan ibadah Ramadan bukan hanya satu hari, bukan sepekanan, bukan harian-harian yang lainnya, tetapi 1 bulan penuh. Kadang 1 bulan penuh itu 29, kadang 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah, mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Yang jelas Allah tadi sudah memberikan kejelasan bagi kita. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah berjanji kepada kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu akan mendapatkan ampunan maghfirah yang besar, yakni dengan datangnya bulan Ramadan ini, itu kita beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.